Bayangin deh, sebuah percakapan yang harusnya bersifat pribadi di grup WhatsApp, tiba-tiba meledak jadi api yang membakar satu universitas ternama di Indonesia. Grup yang tadinya tertutup, sekarang jadi pusat skandal nasional. Oke, jadi pertanyaan utamanya adalah gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Kok bisa sebuah grup chat pribadi bikin heboh satu kampus, bahkan sampai polisi ikut turun tangan? Yuk kita bedah bareng-bareng kronologinya, gimana respons kampus dan apa dampaknya? Semuanya berawal dari dunia maya. Tempat di mana ya kita tahu sendirilah, tangkapan layar itu bisa menyebar lebih cepat dari kilat. Coba deh perhatiin lini masanya. Gila, cepet banget. Cuma dalam waktu 24 jam, kasus ini langsung meledak. Dari yang tadinya cuma postingan di media sosial, tiba-tiba jadi krisis resmi yang ditangani langsung oleh dekan. Eskalasinya bener-bener masif dan super cepat. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa reaksinya bisa seheboh itu? Soalnya ini bukan sekedar obrolan biasa. Isinya tuh jujur aja meresahkan banget. Mulai dari menjadikan mahasiswi sebagai objek, komentar-komentar cabul, sampai yang paling parah ada frasa diam berarti konsen. Ini kan udah jelas-jelas menormalisasi kekerasan seksual. Dan yang bikin makin runyam, orang-orang yang diduga terlibat di grup itu bukan mahasiswa sembarangan loh. Mereka ini para pimpinan mahasiswa, orang-orang yang punya jabatan dan harusnya jadi panutan. Fakta inilah yang bikin publik jadi makin marah dan kecewa berat. Oke, sekarang kita geser ke bagaimana pihak universitas sebagai sebuah institusi mulai menangani krisis internal ini. Pernyataan resmi ini keluar dengan cepat. Dari kutipan langsung dekan ini, kita bisa lihat kalau pihak fakultas dari awal udah ngambil sikap yang sangat tegas. Mereka sama sekali nggak menganggap remeh masalah ini dan langsung mengutuknya sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai fundamental kampus. Nah, UI ini nggak bertindak asal-asalan. Mereka punya badan khusus, namanya Satgas PPKS. Ini adalah mekanisme formal yang memang dirancang untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi, dengan menugaskan Satgas PPKS, artinya kasus ini ditangani sesuai prosedur yang berlaku, bukan sekedar respons panik. Nah, dari investigasi internal ini, akhirnya muncullah nama-nama dan juga tindakan nyata pertama yang diambil oleh pihak universitas. 16. Angka inilah yang kemudian jadi pusat perhatian setelah proses investigasi awal dari pihak universitas rampung. Setelah melalui proses sidang dengar pendapat, pihak universitas secara resmi merilis nama ke-16 mahasiswa ini sebagai pihak terlapor dalam kasus tersebut. Terus, apa konsekuensi langsungnya buat mereka? Status mahasiswa mereka langsung dibekukan. Artinya mereka dilarang ikut kegiatan akademik apapun untuk sementara waktu. Ini adalah langkah konkret pertama yang diambil UI. Oke, biar lebih jelas, penting banget buat dicatat ya, ini adalah tindakan preventif, jadi ini bukan hukuman final. Tujuannya apa? Supaya investigasi oleh Satgas PPKS bisa berjalan lancar tanpa gangguan. Pihak universitas juga sudah menegaskan kalau sanksi yang lebih berat sangat mungkin menyusul nanti. Kasus ini ternyata nggak berhenti di gerbang kampus. Skalanya jadi makin luas ketika aparat penegak hukum mulai ikut turun tangan. Nah, kutipan ini jadi sinyal kalau kasusnya sudah naik level. Ini bukan lagi cuma soal pelanggaran etika akademik, tapi sudah masuk ranah potensi tindak pidana. Polisi bahkan secara proaktif mengumpulkan bukti yang menunjukkan keseriusan mereka dalam menangani kasus ini. Tapi, ada satu detail penting nih yang perlu kita tahu. Sampai tanggal itu, ternyata belum ada laporan polisi formal yang dibuat. Jadi, kepolisian di sini sifatnya jemput bola, sambil tetap menghormati proses yang sedang berjalan di dalam UI. Ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara kedua institusi. Jadi, sekarang posisinya di mana? Bisa dibilang kasus ini berjalan di dua jalur yang berbeda, tapi paralel. Nah, ini dia rangkumannya. Di satu sisi, ada proses internal kampus yang fokusnya ke pelanggaran etika. Ini diinvestigasi oleh Satgas PPKS dan sanksinya bisa sampai dikeluarkan. Di sisi lain, ada proses hukum oleh polisi yang fokusnya ke unsur pidana. Investigasinya oleh Polda Metro Jaya dan bisa berujung tuntutan di pengadilan. Jadi, ke-16 mahasiswa ini menghadapi konsekuensi di dua ranah sekaligus. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Kasus ini memaksa kita untuk merenungkan kembali di mana sebenarnya batas antara ruang digital yang katanya privat dengan tanggung jawab kita di ruang publik. Di era sekarang, di mana seharusnya garis itu ditarik? Ini adalah pertanyaan yang sepertinya akan terus jadi bahan diskusi. Bahkan, lama setelah kasus ini selesai.